analisis konflik, peta konflik, apa itu semua? Yuk kita cari tahu. Tapi sebelum itu kita baper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sosiologi. Bagi siswa-siswiku yang stay di rumah aja, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Dalam episode kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih melakukan pemetaan konflik. Kan banyak yang masih bingung nih bagaimana cara membuat pemetaan konflik. Oke, mari simak penjelasan dari Bapak. Simbol-simbol yang ada dalam pemetaan tersebut. Yang pertama adalah simbol garis lurus yang diartikan sebagai hubungan agak dekat antara pihak yang satu dengan yang lainnya saat situasi konflik. Contohnya adalah mungkin saat konflik ada sahabat atau teman yang dalam situasi tersebut tidak ada permasalahan, itu hubungan agak dekat. Berikutnya ada hubungan aliansi yang digambarkan dengan garis sejajar ya. Di situ antara pihak A dan B ada satu kerjasama dalam situasi konflik. Misalnya si A berkonflik dengan C, nah si B ini membantu pihak A, atau sebaliknya si A membantu pihak B. Berikutnya ada hubungan sementara yang ditandai dengan garis putus-putus. Nah, di sini dalam situasi konflik ada hubungan yang sementara. Misalnya ada seorang sahabat yang dimintai tolong, namun setelah itu dia tidak terlibat kembali dalam situasi konflik. Artinya dalam konflik pihak tersebut hanya muncul sementara. Bisa juga pihak tersebut seperti kepolisian, bisa seperti mediator, seperti mungkin orang yang kita percaya namun kita libatkan hanya sementara dalam situasi konflik, setelahnya kita tidak melibatkannya kembali. Berikutnya ada hubungan pengaruh yang ditandai dengan garis atau anak panah ya. Di situ anak panah menunjukkan bahwa ada pengaruh dari satu pihak ke pihak yang lain. Misalnya dari contoh tersebut ada dari pihak A ke pihak B. Berikutnya ada hubungan konflik langsung. Nah, di sini ditandai dengan garis zigzag ya, atau seperti gelombang, artinya ada konflik. Nah, di sini yang paling utama harus dipetakan terlebih dahulu. Jadi pihak A atau B, atau pihak A dengan pihak mana yang berkonflik harus ditandai dengan tanda zigzag ini atau gelombang. Berikutnya simbol putus hubungan. Di situ ditandai ada garis lurus, kemudian di tengahnya ada dua garis sejajar yang memotong ya, yang beririsan di situ. Oke, itu simbol-simbol dalam pemetaan konflik. Berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan pemetaan konflik. Di sini kita harus pahami dulu konfliknya tentang apa. Di sini kita melihat bahwa ada konflik antara ayah dan anak perempuannya saat mendekati hari pernikahan. Ya, kalian bisa melihat bahwa di sini seorang ayah, aktor yang paling dominan memaksakan kehendaknya untuk seorang anaknya menikah sesuai dengan keinginan ayahnya. Ya, bisa dilihat di situ ada hubungan konflik antara ayah dan anak perempuan. Kenapa ayah dan anak perempuan dimunculkan terlebih dahulu? Karena ayah dan anak perempuan inilah yang menjadi fokus utama konflik ini ya, pemetaan konflik ini. Jadi kalian bisa menggambar dari pihak mana yang utamanya menjadi sumber atau munculnya konflik tersebut. Ya, sesuai judulnya saja, kita melihat ada konflik antara ayah dan anak perempuan. Pasti yang harus kita petakan adalah ayah berkonflik dengan anak perempuan karena memaksakan kehendaknya untuk menikah sesuai keinginan ayahnya. Jadi ada hubungan berkonflik di sini.
Tapi dalam pemetaan konflik kita tidak bisa melihat bahwa oh ini hanya konflik antara ayah dan anak perempuan saja. Kita justru harus bisa melihat bahwa banyak aktor, banyak peran, banyak orang yang terlibat dalam situasi konflik ini. Jadi tidak sesederhana ayah dan anak perempuan gitu ya. Pasti ada yang ikut terlibat di dalamnya. Kita mulai dari yang paling dekat. Jelas kalau konflik di dalam keluarga ya keluarga itu sendirilah ya, orang-orang yang paling dekat. Biasanya dimulai dari seorang ibu ya. Nah, di sini kita melihat adanya ibu yang sebenarnya dia berpihak pada si anak, tapi di sini ditandai dengan garis lurus, artinya memang si ibu hubungannya masih baik dengan si anak perempuan. Dia tidak beraliansi atau tidak bekerja sama, namun ya si ibu juga tidak memberikan banyak pengaruh pada si anak perempuan. Namun karena si ibu ini berbeda pandangan dengan ayahnya, akhirnya di sini seorang ibu putus hubungan dengan ayah. Ya, bukan cerai, artinya mungkin dalam satu hubungan mereka tidak sejalan, yang ditandai dengan garis lurus, ada garis yang memotong. Oke, berikutnya kalian juga bisa bebas sebenarnya untuk pihak mana lagi yang akan digambar dalam pemetaan konflik, tapi sesuai dengan urutan yang Bapak berikan. Nah, Bapak mulai dari pihak nenek. Nah, di sini mungkin seorang nenek yang sudah terlihat sekali adanya gesekan, adanya selisih paham, mungkin dengan adanya ketidakcocokan dengan seorang ibu. Tidak hanya putus hubungan, tapi mungkin juga memaksakan kehendak dan seorang ibu juga menolaknya. Akhirnya kita juga bisa menggambarkan di sini garis zigzag atau garis bergelombang ya. Nah, di sini sudah muncul konflik baru lagi ternyata dalam situasi konflik antara ayah dan anak perempuan ya. Ternyata ada juga konflik di belakangnya antara ibu dan nenek. Berikutnya kita melihat adanya hubungan paman ya. Sebelum ke paman, jelas si nenek dan si anak perempuan putus hubungannya, meskipun si nenek mungkin tidak langsung berkonflik dengan si anak perempuan ya. Oke. Berikutnya ada hubungan paman. Nah, tiba-tiba di sini kita melihat seorang paman atau mungkin adik dari ayah ya, biasanya kan paman sebutannya adik dari ayah, punya hubungan baik. Tapi lebih dari itu, di sini ada satu aliansi, ada kerjasama. Contohnya apa? Kita berani atau kita bisa menyimpulkan hubungannya aliansi. Apa bedanya dengan garis lurus atau hubungan yang agak dekat? Dalam hubungan aliansi artinya ada satu kerjasama ya. Jadi di sini paman dan ayah punya hubungan timbal balik yang berfokus untuk menyelesaikan masalah ini atau untuk memperkuat apa biasanya kepentingan atau keinginan ayahnya. Misalnya ayahnya ingin menjodohkan anak perempuannya. Nah, tapi di sini karena muncul berbagai macam penolakan masalah, akhirnya dia melibatkan paman dan paman setuju memberikan satu ide-idenya, memberikan satu solusi-solusinya, atau paman juga mungkin bekerja sama memberikan sumber dayanya untuk ya membantu si ayah ini mewujudkan keinginannya ya. Tapi kita juga tidak bisa melihat sederhana itu, mungkin ada intervensi, ada paksaan atau ada pengaruh di situ ya dari nenek. Memang kalau kita lihat dari mana kita bisa melihat itu hubungannya juga pengaruh ya. Kalian bisa melihat dari aktor-aktor di sini yang berperan, siapa sih yang mendukung, siapa sih yang memberikan intervensi, siapa sih yang menjadi pedoman dalam misalnya seorang paman kenapa harus membantu ayah, kenapa tidak membantu anak perempuan atau ibu. Nah, pasti di situ ada yang memberikan pengaruh. Siapa di situ ya? Di situ kita menemukan hasil dari interview misalnya, atau hasil dari pengamatan observasi kita. Seorang nenek di sini sangat kuat ya, mungkin memang nenek ini sangat memegang teguh prinsip-prinsip tertentu, dan anak-anaknya yang juga sangat patuh terhadap prinsip-prinsip tersebut. Akhirnya ya mereka ikut dengan pengaruh dari seorang nenek, dan di situ akhirnya diberikan hubungan pengaruh. Meskipun nenek secara tidak langsung tidak memberikan hubungan aliansi ya, karena tidak kerjasama, hanya memberikan mungkin semacam saran, semacam dukungan.
paksaan bisa, tapi kalau kerjasama tidak. Berikutnya ya kita melihat hubungan dekat lainnya. Ya tadi kalian bisa mulai dari nenek atau ibu, bebas ya, tapi karena urutan kita sudah dari nenek, kita lebih mudah ke nenek dulu. Tapi kalau kalian mau memetakan dari saudara pertamanya silahkan, tergantung situasi konfliknya seperti apa. Oke, dari saudara pertama di sini kita melihat adanya dukungan kepada ayahnya ya, bukan pengaruh, hanya mendukung. Mendukung di sini digambarkan dengan garis lurus, bukan aliansi, juga bukan hubungan pengaruh. Kenapa? Karena saudara pertama atau mungkin kakak pertamanya si anak perempuan ini tidak bekerja sama dengan ayahnya, tapi ya dia punya prinsip atau nilai bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua itu semacam harus dilakukan. Jadi apa yang dilakukan saudara pertama ini semacam menjalankan norma, menghormati orang tua. Akhirnya dia sepakat dengan apa saja yang diperintahkan oleh orang tuanya. Di sini hubungannya ke ayah biasa saja, menurut, bagus. Namun terhadap saudara perempuannya atau anak perempuan, di sini anak perempuan ayah maksudnya, berkonflik karena apa? Tidak sejalan prinsip-prinsip tersebut ya. Berikutnya ya ini ya juga poin ke-7, saudara laki-laki memaksa anak perempuan untuk menerima keinginan ayahnya. Ya dia hanya mengintervensi kepada anak perempuan karena si anak perempuan atau saudara perempuannya tidak sepaham, akhirnya konflik hubungannya. Berikutnya kita melihat juga pengaruh saudara kandung kedua, artinya mungkin kakak yang nomor 2 ya. Jelas kita lihat bahwa dalam satu konflik keluarga semuanya hampir terlibat. Terlibatnya cuma dalam posisi seperti apa. Pemetaan konflik itu untuk melihat posisi-posisi atau pihak mana yang berkonflik untuk mencari sumber masalahnya. Ya saudara laki-laki 2 karena mungkin sejalan dengan prinsip saudara pertamanya ya, yang mungkin patuh, hormat pada keinginan orang tua, akhirnya hubungan ayah dan saudara kedua ini ya baik-baik saja dengan ayah, namun justru beraliansi dengan saudara pertama. Ya ini tergantung wawancaranya. Beraliansi di sini mungkin ya karena dia kakak pertamanya, mau tidak mau dibantu apa yang menjadi keinginannya, termasuk keinginan mewujudkan keinginan ayahnya. Jadi ini kedua ini bekerja sama. Namun uniknya si saudara kedua ini tidak punya konflik dengan anak perempuan atau adik perempuannya ya, saudara perempuannya. Kenapa bisa seperti itu? Bisa saja mungkin si saudara kedua ini memang tidak ingin terlibat konflik dengan siapapun. Bagaimana? Mudah kan membuatnya? Oke, jika masih ada yang bingung, kalian bisa tanya langsung kepada Bapak atau tanya kepada teman kalian yang sudah paham. Silakan mencoba di rumah untuk menganalisis novel, video, atau film yang kalian sukai untuk bisa berlatih menggunakan alat atau analisis konflik, pemetaan konflik ini. Oke, semoga bermanfaat ilmunya untuk kehidupan kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.